Halo semuanya, kembali lagi di Etin Channel. Semoga kalian selalu sehat dan makin sukses tentunya. Kali ini Mimin mau sharing pengalaman Mimin dulu saat mengatur gaji UMR supaya bisa disisihkan buat tabungan ataupun investasi. Kalau kalian klik video ini, mungkin kalian lagi struggling dengan masalah keuangan. Kenapa kita kok rasanya hidup dari gaji ke gaji, alias tiap bulan uang gajiannya pasti habis. Padahal kita ngerasa nggak maksimal pakai uangnya. Mimin pun dulu sama sobat seperti itu juga, dan itu berlangsung selama 1 tahun di masa awal bekerja. Mimin harap semoga video ini bermanfaat buat kalian yang mungkin juga merasakan hal yang sama seperti Mimin dulu. Tanpa basa-basi, yuk kita simak videonya. Tips pertama yang harus kalian lakukan adalah jagalah rasio utang. Saat masa awal kita bekerja, justru di saat inilah kita harus menumpuk sebanyak-banyaknya uang untuk dana darurat atau diinvestasikan. Alasannya ya biar kita punya fondasi keuangan yang kuat dan kita nggak membebani keluarga lagi kalau ada keadaan darurat. Istilahnya sebisa mungkin kita menjaga biar nggak membebani orang tua lagi dengan bisa membiayai diri sendiri. Ini salah satu kesalahan Mimin sobat. Saat awal bekerja, Mimin tidak memperhitungkan rasio utang yang sehat. Akibatnya, Mimin jadi nggak punya banyak uang. Boro-boro buat investasi, buat dana darurat aja udah susah banget. Nah sobat, ternyata ada yang namanya persenan rasio hutang yang ideal. Jadi hutang kita dikatakan masih dalam tahap ideal jika berada di bawah 36%. Dan jika berada di range 36-43% sudah dikatakan tinggi. Dan di atas 43% dikatakan sangat beresiko. Nah, cara ngitungnya teman-teman bisa membagi hutang dan pendapatan lalu dikalikan 100%. Misalnya dulu Mimin punya hutang sebesar 2 juta, sedangkan gaji Mimin hanya 4.500.000 saja. Jadi 2 juta dibagi 4.500.000 mendapatkan rasio hutang sebesar 44% dan dikategorikan sangat beresiko. Karena itu, tiap bulan Mimin harus hemat mati-matian biar bisa mencukupi kebutuhan dengan uang sisanya. Nah sobat, coba kalian juga menghitung berapa persen rasio hutang kalian. Apakah ada di range yang ideal? Jangan lupa tuliskan di kolom komentar ya. Saran Mimin adalah jangan pernah berhutang, apalagi untuk hutang yang konsumtif. Karena kalau kita terikat dengan hutang, kita nggak akan pernah bisa bebas secara finansial. Tips yang kedua menurut Mimin juga nggak kalah pentingnya, yaitu menjaga pengeluaran kita. Karena jika kalian tidak bisa mengatur pengeluaran dengan baik, kita nggak akan pernah bisa punya dana darurat atau uang untuk berinvestasi. Karena uangnya pasti langsung habis. Di tips kedua ini, Mimin mau sharing cara Mimin mengatur pengeluaran. Biasanya Mimin membuat daftar kebutuhan bulanan yang wajib, misalnya bayar kos-kosan, listrik, air, dan lain-lain. Barulah setelah itu Mimin membuat batasan untuk kebutuhan yang tidak wajib dibayar setiap bulan. Misalnya Mimin akan kurangi jajan di luar dan masak sendiri biar lebih hemat. Dan kadang memanfaatkan promo untuk membeli kebutuhan seperti sabun dan lain-lain. Ada satu tips lagi dari Mimin yang Mimin pakai dan terapkan sampai hari ini. Saat Mimin sudah tidak punya hutang dan tanggungan, Mimin jadi membatasi pengeluaran sebanyak 2 juta. Jadi semua pengeluaran Mimin dari membayar kos, listrik, dan lain-lain harus dibatasi di angka 2 juta saja, supaya sisa uangnya bisa dijadikan dana darurat dan investasi. Nah, tips yang ketiga, ayo buat dana darurat dan sisanya investasikan. Nah sobat, di tips yang ketiga ini adalah cara yang Mimin terapkan pribadi. Mimin lebih suka menyediakan dana darurat dan sisanya langsung Mimin investasikan. Kalau untuk Mimin pribadi, Mimin tidak suka untuk menabung. Tapi sobat, bukan berarti Mimin melarang kalian untuk menabung, tapi ini pengalaman Mimin pribadi. Jadi uang yang Mimin simpan di bank dalam rekening bukan tujuannya untuk menabung, tapi untuk dana darurat. Jadi jika keadaan kepepet, Mimin gak ngotak-ngatik investasi Mimin dan bisa pakai dana yang ada di rekening tersebut. Kenapa sobat sampai Mimin memutuskan cara ini? Karena melihat dari situasi Mimin yang hanya punya satu sumber penghasilan yaitu dari gaji. Dan kalau uangnya hanya ditabung saja berarti uang itu gak akan bisa bertambah. Dan semakin lama nilai uang tersebut mungkin gak akan ada artinya lagi di masa depan karena inflasi dan alasan lainnya. Jadi untuk Mimin pribadi, Mimin lebih suka menyisakan uang yang bisa Mimin cairkan kapan saja untuk keperluan darurat
dan sisanya langsung diinvestasikan. Tapi sobat, ini cara yang Mimin terapkan untuk diri sendiri dan bukan untuk saran keuangan atau investasi buat kalian semua. Jadi bisa cocok atau tidak cocok diterapkan oleh sobat semua. Mimin penasaran kalau kalian lebih suka menabung atau investasi. Kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Tips yang keempat yaitu menetapkan rencana keuangan. Nah sobat, ada kalanya kita tergoda saat melihat promo dan diskon yang bertebaran, apalagi saat gajian. Tapi bukan berarti kalian harus membelinya. Ada baiknya kalian membuat rencana keuangan atau target impian. Jadi saat godaan untuk berbelanja muncul, kalian bisa menahan godaan untuk tidak membelinya. Karena uang itu nggak bisa jalan sendiri dan keluar dari dompetmu kalau bukan kamu yang mengambil atau diambil orang lain. Bercanda ya. Saran Mimin, mungkin kita bisa mengurangi waktu untuk membuka medsos atau aplikasi e-commerce biar nggak tambah tergoda saat lihat iklan promosi. Tips yang kelima adalah kenali dirimu. Di tips yang kelima ini, Mimin mencoba mengajak untuk sobat semua mengenal diri masing-masing. Kapan dan di mana waktu yang paling sering membuat kita mengeluarkan uang pada akhirnya. Misalnya, jangan terlalu sering jalan di mall kalau kita nggak bisa tahan godaan untuk nggak beli-beli di mall. Kenali juga kamu tipe yang suka ngeluarin uang cash atau non-cash. Kalau Mimin sering tergoda berbelanja kalau punya banyak uang cash di tangan. Karena itu Mimin batasi kalau keluar rumah nggak bawa uang cash yang banyak. Jadi Mimin bisa mengontrol diri supaya nggak terlalu banyak berbelanja. Nah, tips terakhir adalah jangan lupa bersedekah. Oke sobat, di tips terakhir ini Mimin cuma mau bilang, sesulit apapun keuangan kita, ternyata masih ada orang-orang yang lebih sulit lagi secara finansial. Mimin percaya rezeki kita sudah diatur dan kita dipercayakan yang di atas untuk berbagi juga ke sesama lewat uang yang ada di tangan kita. Dengan berbagi, kita jadi belajar kalau ternyata uang itu bukan segalanya dan gak akan dibawa mati juga. Jadi kalau kita bisa berbagi pada sesama yang membutuhkan, kenapa tidak? Oke sobat, sekian yang bisa Mimin bagikan tentang pengalaman Mimin pribadi buat ngatur keuangan dengan gaji UMR. Mimin harap bisa membantu kalian. Mimin mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan dan Mimin juga terbuka buat kritik dan saran untuk semua video Mimin, supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Buat yang belum mendapat pekerjaan, semangat ya sobat. Mimin doakan kalian segera mendapat pekerjaan. Nikmati aja prosesnya, karena pas kalian udah bekerja, kalian gak akan bisa kembali lagi ke masa ini. Jadi jangan merasa menyesal dan merasa tidak berguna hanya karena kalian belum mendapat pekerjaan. Jadikan waktu yang ada untuk semakin memperbaiki diri. Dan pesan Mimin buat yang sudah bekerja, bersyukurlah dengan berapapun gajinya, selama itu halal. Dan jangan resign karena alasan-alasan yang hanya dilandasi emosi sesaat sobat. Karena di luar sana banyak banget orang yang berharap ada di posisi kalian saat ini. Dan akhirnya salam sukses buat kita semua. Terima kasih and see you in my next video.